Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot. Salam hobi, salam selaras, salam situng ateh keretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Dan semoga kita diberikan kesehatan sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mengulas tentang ada beberapa keluhan dari sahabat-sahabat di sekitar saya tentang ketika senapannya itu di-upgrade, terutama tabungnya, karena menginginkan tabung yang besar sahabat, atau power yang besar, sehingga tabungnya itu di-upgrade menggunakan V5 ataupun tabung bore up dan sebagainya. Tiba-tiba ternyata dia mengatakan, kok lebih enak menggunakan tabung standarnya ya, menggunakan tabung upgradean malahan senapan kita malah semakin amburadul akurasinya, bahkan senapan saya mudah rusak dan sebagainya. Oke sahabat, maka kali ini saya ingin mengulas tentang syarat upgrade tabung sekaligus memilih tabung yang terbaik ya. Nah, jika menginginkan power besar sahabat, ini semacam bukan menggurui ya, lagi-lagi ini bukan menggurui, sekedar bagi informasi saja lah. Mau diterima atau tidak ya terserah sahabat gitu. Baik sahabat, untuk mengupgrade sebelumnya seperti ini dulu ya. Pabrikan itu sahabat membuat senapan ini sudah menggunakan pengukuran yang pasti lah, pengukuran yang pasti, penelitian sekaligus uji coba dan sebagainya. Dia sudah berusaha untuk menyesuaikan antara kekuatan tabung, kekuatan chamber dan juga kekuatan laras sahabat. Nah, ini laras di sini, ini chamber bagian di sininya, ini tabung, kemudian ini komponen aspentil sahabat. Pabrikan itu sudah mengukur sedemikian rupa sahabat agar seimbang antara kekuatan tabung, kekuatan power dalam tabung, kekuatan aspentil, kekuatan chamber dan kekuatan larasnya. Itu sudah punya ukuran yang sudah diteliti dengan baik oleh para produsen sengin. Kemudian ketika Anda mengupgrade salah satunya, maka yang jelas ukuran yang sudah paten yang dikeluarkan oleh pabrik itu akan berubah ukurannya. Maka bagaimana caranya? Maka ada beberapa syarat sahabat. Jika Anda ingin menambah power pada sengin kalian, terutama pada uklik sahabat. Nah, yang dibahas selalu uklik sahabat, karena uklik ini pembahasannya sangat banyak sahabat. Maka saya masih akan berotak-atik dengan uklik mungkin 1 tahun ini, berikutnya baru ke kelas PCP sahabat. Baik sahabat, jika Anda menginginkan power besar dengan mengupgrade tabung yang bore up, yang V5 ataupun yang tabung yang lebih besar, yang lebih panjang bawahnya, maka apa yang harus kita perhatikan lebih dulu? Yang pertama sahabat yang harus kalian perhatikan adalah kekuatan chamber sahabat, kekuatan chambernya. Oke, chambernya di sini. Chamber pada senapan, pada sengin itu sahabat, terutama pada uklik, itu mungkin bisa saya kategorikan ada 3 bentuk sahabat chambernya itu ya. Ada chambernya yang bahan PVC atau bahan ABS atau bahan plastik lah. Itu chamber-chamber yang biasanya digunakan pada Sapinova, Sapto, Canon 737, Canon 747 dan beberapa senapan lainnya, yaitu hanya menggunakan chamber plastik lah, bahan plastik. Jika power pada tabung ini besar sahabat, maka pastinya chambernya takutnya nggak kuat sahabat, kemudian pecah. Maka syarat pertama, jika chamber Anda itu menggunakan chamber plastik gitu ya, usahakan untuk di-upgrade juga sahabat. Chambernya itu menggunakan chamber yang bahan aluminium, ataupun kalau tidak menggunakan aluminium sahabat, minimal menggunakan chamber yang ori lah, buatan pabrik, mungkin lebih aman gitu. Kemudian chamber yang kedua yaitu bahannya bahan kuningan sahabat, yang biasanya itu di patri bagian sampingnya ini di patri. Nah, chamber yang menggunakan patrian semacam ini sahabat juga kadang-kadang tidak kuat menerima power besar, sehingga kemudian patriannya itu pecah. Nah, solusinya gimana? Ya patriannya kita tambahi dulu, atau kita ya atasi ketika sudah pecah, nggak apa-apa sahabat. Tapi banyak kejadian itu sahabat, chambernya itu sampai mengangkat chambernya, saking tidak kuatnya menahan tekanan angin besar dari tabung.
Yang ketiga, chambernya itu adalah bahan aluminium yang menggunakan sistem baut seperti halnya pada Sub Tiger, kemudian Jawara Tiger itu yang menggunakan baut. Itu pun sahabat, kadang-kadang juga tidak kuat menerima tekanan angin besar karena hanya pakai baut kan, sehingga diakali dengan cara ditambah cincin sahabat, ditambah cincin bagian depan chambernya ini untuk mengikat chamber ini agar tidak lepas. Chambernya ditambah cincin, banyak jualannya di beberapa online shop sahabat tentang cincin laras tambahan di depan chamber agar chambernya ini tidak terangkat gara-gara power besar. Ketika sudah chambernya dirasa aman sahabat, maka langkah yang kedua sebelum di-upgrade tabung adalah lihat larasnya sahabat. Kalau larasnya hanya kuningan OD8 umpamanya dengan tekanan angin besar, ya, tentu saja larasnya ini akan bergetar sahabat. Ketika sudah bergetar, dijamin akurasinya akan ngacak. Bahkan sahabat, sekelas Tiger sekalipun yang larasnya OD9 bahan baja, jika terkena tekanan angin besar pun kadang-kadang bergetar juga sahabat, nggak kuat. Maka solusinya gimana? Ya solusinya kita ganti larasnya menggunakan laras yang lebih tebal, yaitu OD13 dan sebagainya. Kalau umpamanya tidak mau diganti karena mahal umpamanya, ya sudah, kita akali dengan cara cap ataupun dililiti dengan penguat jika ada serombongnya di luar sahabat. Kita penguat, kuatkan saja di cap dengan serombongnya agar serombong juga bisa menekan getaran pada laras tersebut. Oke, selanjutnya kalau sudah chamber aman, laras juga aman, sekarang bagaimana kita cara memilih tabung yang benar? Ketika kalian lihat di online shop banyak tabung-tabung jualan itu sahabat, yang dengan baik dengan bentuk yang macam-macam, maka yang saya tawarkan sahabat, yang saya tawarkan ya, silahkan kalian cari tabung dengan triple seal, tabung triple seal. Tabungnya yang mana bagian depan itu ada 2 seal, bagian depannya 2 seal semacam ini OD22 biasanya menggunakan gotri, atau seperti ini OD25 ini tidak menggunakan gotri tapi langsung seal inlet bagian depannya, yaitu menggunakan 3 seal. 2 seal bagian depan tujuannya adalah untuk menahan kebocoran angin dari pompa, dari klip pompa. Kemudian seal ketiga ada di bagian belakang, tujuannya adalah agar menjaga tabung ini tetap presisi di tempatnya, tidak miring gitu. Selain itu sahabat, juga kalian cari tabung yang pada bagian penutup aspentil bagian belakang ini sahabat menggunakan 2 seal, seal bagian depan dan seal bagian belakang. Tujuannya apa? Saat seal ini kan tujuannya adalah katup, menutup angin yang ada di dalam tabung. Saat aspentil ini mundur ke belakang, angin akan masuk ke transfer angin bagian atas ini sahabat. Biar tidak lepas anginnya itu mengikuti aspentil yang mundur di belakang, maka carilah juga tabung yang di belakangnya ada sealnya. Di belakang sini ada sealnya, bukan hanya bagian depannya saja yang ada sealnya sahabat, yang belakang. Kemudian juga sahabat, Anda cari tabung yang menggunakan V5 lah, yang mana aspentilnya ini lebih besar, sehingga pengeluaran angin dari tabung ke dalam transfer angin ini lebih maksimal karena diameternya lebih besar aspentilnya. Jadi diharapkan tidak ada sisa angin yang masih tersisa di dalam tabung ini, keluar semuanya, sehingga powernya lebih mantap gitu. Namun sahabat, tabung pada senapan angin itu biasanya hanya 5 cm sahabat panjangnya tabung itu. Apabila Anda ingin menggunakan uklik sebagai passer atau big game, maka tidak bisa sahabat kalau hanya menggunakan yang panjangnya 5 cm. Maka silahkan kalian cari tabung yang panjangnya lebih panjang lagi, contohnya 7 cm umpamanya, sehingga ruang angin yang ada di dalam tabung semakin luas, sehingga pompanya kita semakin banyak, powernya semakin kuat sahabat. Namun lagi-lagi saya tekankan, sebelum Anda memutuskan untuk mengganti tabung, pastikan dulu kesiapan unit senapan kalian, baik dari chamber, dari laras, bahkan sistem aspentilnya sahabat. Contohnya kayak gini ya, aspentil ini pada OD22 aspentil di sini ini sahabat.
perkiongnya kecil. Perkiongnya ini kecil sahabat, kecil. Beda dengan UD25 yang perkiongnya lebih besar sahabat. Saat dihantam tekanan angin besar, aspentil ini mundur secara kuat ke belakang, menyebabkan perkiong ini mudah bengkok biasanya sahabat. Maka kadang-kadang sering subtiger ketika diganti menggunakan tabung V5 menyebabkan aspentilnya sering macet dan sebagainya. Ya karena memang ketidaksesuaian antara komponen tabung dengan kekuatan tabung dengan komponen pada aspentil. Maka gimana caranya? Bisa saja sahabat, aspentilnya ini ganti yang lebih besaran lah, yang lebih besaran, bukan yang paling kuat. Yang paling kuat sahabat, karena ini ada aturannya, mengatup terbuka dan mengatupnya ini ada aturannya. Kalau umpamanya lebih cepat ngatup, aspentilnya lebih cepat kembali karena tekanan per yang sangat kuat bagian ini, maka angin yang ada di dalam tabung ini tidak keluar semua. Oke, mungkin itu saja pembahasan sederhana kali ini tentang persyaratan pokok mengupgrade tabung pada uklik. Terima kasih sahabat telah berkunjung pada channel sederhana inilah. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dukungannya untuk di like, di subscribe, kemudian kasih komentar yang positif agar kita sahabat sama-sama menjadi orang-orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.